Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri fayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi ini mahabbatak wa ma'rifatak. Maqala syekhul muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulwi wa bikubit darain amin. Qala radiyallahu anhu. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, subuh hari ini kita mampu hadir dan dimampukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama datang menjalankan ibadah kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Kita berlanjut pada beberapa bab yang menjadi kajian kita di dalam kitab Mukhtarul Hadits An-Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi paling kecil, diserahkan oleh ibunya. Itulah adab di dalam memberikan pelajaran kepada anak. Sebagus-bagus orang tua adalah yang mengetahui siapa guru anaknya. Karena dulu Anas bin Malik itu ditenteng oleh ibunya menuju Rasulullah. Kemudian diminta oleh ibunya, ya Rasulullah, tolong bina Anas, saya wakafkan Anas, saya nggak punya harta di jalan Allah, saya punya anak, biar anak ini mengabdi kepadamu. Masya Allah, ya, diwakafkan Anas bin Malik. Jadi namanya wakaf tu Anas ilaika, saya berikan sepenuhnya mandat Anas kepada dirimu. Anas waktu itu usianya 8 tahun sudah diserahkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita punya anak, barangkali sedekah kita dikit, anak kita rada banyak, ada misalnya 7 orang, yang bontot boleh. Assalamualaikum Ustaz, nih saya wakafkan, ini rada bandel nih anak ini, boleh diwakafin. Nah, ala kulihan waktu itu Anas bin Malik mendapat doa Nabi Muhammad, sehingga ada 3 keutamaan beliau. Yang pertama, hadis tentang rumah tangga Nabi paling banyak diriwayatkan oleh Anas karena beliau pembantu Nabi Muhammad. Jadi hadis-hadis tentang rumah tangga beliau yang meriwayatkan, Anas bin Malik. Berapa tahun beliau nongkrong di rumah Nabi Muhammad? 10 tahun. Dan tidak ada yang mengurus pakaian Rasulullah, baju perangnya Rasulullah, administrasi Rasul di rumahnya kecuali Anas bin Malik. Kalau kita bilang sekarang ini beliau adalah pengawal pribadinya, tapi dalam urusan rumah tangga. Nah, kemudian yang kedua, setelah yang paling terdekat adalah Anas bin Malik, sahabat yang paling panjang umurnya Anas bin Malik karena mendapat doa Nabi. Beliau mendapat doa Nabi Muhammad, ya Allah panjangkan umurnya Anas dalam sehat walafiat, sehingga beliau tua dan menjadi sahabat dalam riwayat yang terakhir meninggal. Usianya kalau tidak sampai tembus 135 tahun. Jadi dari zaman Nabi Muhammad kan ke sahabat, di masa sahabat sudah meninggal semua nih, tinggal Anas bin Malik. Jadi tabiin yang melihat sahabat, bahkan ada yang bilang tabiin di bawahnya bisa melihat Anas bin Malik karena usianya panjang dan panjangnya sehat. Kalau panjang sakit mulu, aduh repot. Nah inilah yang saya kemukakan nanti, ada riwayat beliau tentang doa yang terbaik sesuai dari Nabi Muhammad di usia tua. Jadi beliau tua sehat, ya, mudah-mudahan kita mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nyusahin gitu ya. Ada doanya, saya pernah mendapat doa dari guru saya, Allahumma inna na'udzubika min dha'fi syekh. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari lemahnya masa tua yang nyusahin anak.
gitu ya. Kelemahannya masa tua yang nyusahin anak, itu ada doanya. Jadi kalau memang kami harus tua dan panjang umur kami, sehatkan gitu, jadinya tidak nyusahin. Yang ketiga, Anas bin Malik adalah guru, karena memang didoakan sama Nabi ini watul hikmah, berikan hikmah kepada Anas bin Malik, sehingga hikmah itu di atas ilmu, Bang. Kan yang paling pertama itu adalah strata sosial, ilmu, hikmah. Nah, hikmah ini paling tinggi. Apa sih hikmah? Hikmah itu kalau seseorang nasihatnya sudah sampai ke relung hati, itu namanya hikmah. Kalau baru ceramah lucu itu baru nyampe di lidah. Tapi hikmah itu orang tua, seorang kakek yang menasihati cucunya, jelasnya sholatnya, itu anak itu mau terdorong sholat karena nasihat orang tua, itu namanya hikmah. Hikmah itu adalah kata-kata yang sudah masuk lah. Anas bin Malik itu sudah sampai pada posisi hikmah. Ya mungkin kalau saat ini wali min auliyaillah, wali-waliullah. Siapa waliullah? Mereka yang dekat dengan Allah, dan orang sekarang gampang menisbatkan wali. Belum punya bukti apa-apa, belum ada perjalanan 40 tahun mengabdi pada Allah menjadi wali, baru punya pondok pesantren udah dipanggil wali. Ya, saya aja udah jadi wali, Pak, wali santri. Nah, di bawah juga jadi wali murid. Tapi jangan nyamai dengan Mbah Raden Umar Said, dengan Bakal Jogo, jangan. Jauh kita, udah jauh lagi. Nah, hikmah tuh Sunan Kalijogo tuh hikmah, dimana tidurnya beliau, tapa geninya beliau adalah taqarrub ilallah. Sama kayak bapak nih, ya, sebagian ada yang seperti bertapa gitu, itu sedang mendekat kepada Allah. Tidur terbaik yang di masjid, ya kan, sambil tidur sambil mendekat kepada Allah. Ya kan, orang tidur itu setengah mati, tapi saya khawatir mati terus, itu ngeri. Iya kan, dikatakan an-naumu nifsul maut, tidur itu setengah daripada mati. Nah, gitu. Jadi kalau pembahasan enak, nyender, itu ngerinya keterusan, dari setengah menjadi sempurna. Nah, apa sih yang diriwayatkan tadi itu dia ya? Anas bin Malik meriwayatkan apa nih? Nah, kata beliau, afdalud doa, sepaling afdalnya doa, antas ala rabbak, engkau minta kepada Tuhanmu al-afwa, kesehatan, wal afiyah, keselamatan. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Itu doa Anas bin Malik dari Nabi itu. Al-afwa, ya, sebuah pengampunan, al-afu, pengampunan, sebuah kemakluman, pengguguran dosa, wal afiyah, juga keselamatan. Ada yang mengatakan al-afwa itu adalah kesehatan. Sehat kalau nggak selamat, yaitu sehat tapi mencekam, ada tabrakan, dikejar-kejar, berurusan dengan pihak itu pihak ini, banyak urusan, dan itu nggak afiat. Ya, ada yang afiat, selamat tapi sakit mulu, justru dia jadi selamat karena nggak ada sakit. Nah, ini al-afwa wal afiyah satu paket. Saya minta permohonan ampun dan kesehatan serta keselamatan, karena banyak orang yang sehat tapi nggak selamat. Nggak selamat dari apa? Itu dari kewas-wasan hidup, kekhawatiran. Nah, agama mengatur kita agar punya ketenangan hidup. Apa nikmatnya, Pak? Kalau hidup di dunia dikejar-kejar, ya sama ini sama itu. Makanya jangan banyak berjanji. Dan hidup itu bukan soal memenuhi keinginan, tapi memenuhi kebutuhan. Wong manusia butuhnya cuma sedikit, sepiring itu cukup. Coba makan sepiring, air 3 gelas, aman. Ya, kita sesungguhnya kita nggak butuh apa-apa. Makanya Al-Habib
Abdullah Al-Haddad, beliau punya pakaian cuma dua, yang dicuci satu, yang dipakai satu. Kemudian yang dicuci kering dia pakai, yang ini dicuci. Ditanya, Habib, kayak orang miskin, justru saya belaga miskin. Kenapa? Karena pakaian saya berlipat-lipat di lemari itu akan jadi hisab di yaumil qiyamah. Hati-hati bu, jangan soal menggantung pakaian. Kalau nggak dipakai dihisab, dihitung itu di hari kiamat. Pakaian yang gantung, ya kenapa? Karena nggak dipakai. Sementara ada orang yang nggak punya pakaian, itu kan dihisab di yaumil qiyamah. Pakaian yang menggantung, berlipat sampai, kalau bahasa orang perempuan, sampai lampit, ya, sampai gempi, lipetannya nggak pernah kebuka. Cuma wafid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Fa innaka, nah kata Anas bin Malik dari Rasulullah, fa innaka, sesungguhnya engkau, iza u'titahu ma fid dunya, kalau kau diberikan dua oleh Allah, rasa aman, keluarganya aman, selamat dan sehat walafiat, maka kata Nabi Muhammad, "Tsumma fil akhirah", maka engkau juga akan diberikan itu di akhirat. Kalau itu udah diberikan di dunia, kata Rasulullah, maka boleh jadi itu akan Allah berikan di akhirat. Ya. Allah akan berikan di akhirat. Sehingga kebaikan-kebaikan dunia jangan diremehkan. Catat, simpan di dalam hati. Kebaikan-kebaikan dunia jangan diremehkan dengan segala kekurangannya. Ada orang ke masjid dengan segala kekurangan pakaiannya, syarat rukunnya, kebodohannya, dia sudah mau ke masjid aja jangan diremehin. Ada orang sedekah dengan segala kekurangan nominalnya, jangan diremehin. Kita itu suka meremehkan amal baik orang. Nah, hati-hati. Apa yang orang lakukan kebaikan itu adalah dorongan dari Allah. Ketika kita menghujatnya, kita menghujat orang, zat yang mendorong dia. Afdalu min, dan sepaling afdal dirimu, bila kana fi sihhati, kalau kamu di dalam kesehatan badanmu, afdal deh. Ya kalau udah sehat, alhamdulillah, makan apa aja sehat enak. Tapi begitu sakit, masya Allah, punya duit 5 miliar apa enaknya kalau setruk. Ya, bubur doang yang masuk. Masya Allah. Makanya kalau yang asli sakaratul maut, ada yang mendelik ke atas, ada yang sampai nyelet, ada yang mangap gitu. Kenapa? Karena ditarik oleh Israel. Nah, tapi kita bertanya, kok ada yang senyum? Apa enggak sakit? Kullu nafsin za'iq, kata za'iqah itu apa? Semua itu akan merasakan mati. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa pasti merasakan. Zaid itu merasakan, bukan melewati. Setiap yang bernyawa pasti melewati kematian. Enggak, Al-Quran enggak pakai kata melewati. Kalau melewati ada yang ngerasa, ada yang enggak. Tapi kullu nafsin za'iqatul. Za'iq itu zauq, kayak cicipin makanan itu namanya muzawwiq. Orang yang suka cicipin makanan, ahli catering gitu, sambil gini, apa namanya? Yang kokinya, koki masternya, chefnya, cuma gini dong, buang, terlalu asin, cuma gini dong. Wah, kalau saya disuruh 3 piring saya belum tahu, enak apa kagak? Yang penting jangan aja dulu. Kalau chef, cuma gini dong nih, seperti Syekh Junaid, zauk, karena zauknya tuh Nabi juga ngerasain sakit, cuma bahagianya itu ngalahin sakitnya. Itu yang penting. Cari kebahagiaan ketika kita mendapatkan kematian agar bisa senyum. Kayak Abuya, kiai kita, mungkin orang tua kita, ya, matinya itu seperti tidur. Sebagus-bagusnya mati yang kayak tidur, nggak menakutkan. Sejelek-jeleknya kematian yang menakutkan, wajahnya terpancar wajah perlawanan kepada Allah. Bagaimana perlawanan kepada Allah? Ya lihat orang yang melawan, gak pernah sholat, gak pernah apa, gak pernah ibadah, ketemu Israel, za'iqatul maut.
Sedikit saya melenceng, itu Pak nanti waktu kita dimandiin Pak, ya dalam hadis Nabi waktu kita dimandiin ada suara dari langit, ya benar Adam, aina badanukal qawi, hei anak Adam, hei cucu manusia, mana badanmu yang kuat? Sekarang kamu ditebalikin sama Amil, betul? Digoyang ke sana, digoyang kembali. Kita ngikut saja Pak. Itu arwah kita melihat kita lagi dimandiin. Apa kata Nabi? Gosluhu kama gosalta. Kalau mandi jenazah seperti kamu mandi. Amil jenazah, kalau kamu mandiin jenazah seperti kamu mandi. Sayangi jenazah. Kamu mandi gimana? Kan kata Nabi gitu. Kamu mandi gimana? Kalau kamu mandi lemah lembut, ya jenazah juga lemah lembut. Jangan jenazah mandi pakai steam cuci mobil. Biar apa? Kotorannya rontok. Ya, steam. Makanya di rumah sakit kan gitu Pak. Ya, Allahu Akbar. Ya, di mana kasih sayangnya? Itu jenazah masih merasakan. Bismillah wa ala mikrati Rasulillah. Itu doanya tuh. Agar dipermudahkan memandikan. Bismillah dan dengan agama Rasulullah. Angkat ketiaknya. Dalam riwayat orang-orang yang memandikan jenazah itu bercerita sama saya. Tak, kalau yang dimandiin orang soleh gampang di sela-sela jarinya, nggak ada kaku-kaku, diangkat, lemes semuanya. Tapi kalau mandiin orang alim maksiat, diangkat susah, udah keras, ininya begini. Seperti tulang belulang itu pada patah karena waktu ditariknya oleh Israel itu, masya Allah. Naudzubillah, naudzubillah. Kemudian ada lagi suara yang datang ketika mulut kita digini nama Amil, ya mulut digini turun suara dia. Aina lisanuka fasih, hei anak Adam, mana? Apa bahasa Jawanya? Cangkemmu itu ya. Mana kalau kata orang Betawi, mana bacotmu tuh yang dulu berdebat, Allah ada di mana? Al-Quran begini, ulama begini, sholat untuk apa? Mana sekarang lidahmu itu? Waktu digini turun suara, hei Firaun, mana lidah pemerintahmu yang sombong? Masya Allah. Semua kata Nabi, nanti ketika kita meninggal akan diperdengarkan suara itu. Mana badanmu yang kuat, mana lidahmu yang fasih, yang suka mendebat tuh, mana yang sok-sok, orang yang sok. Makanya kata Nabi, jaga lidah itu lebih berat daripada menjaga sebuah amanah. Masya Allah. Kemudian apa lagi? Ketika kita mulai dibalurin air kembang terakhir tuh, ditanya lagi, aina zihnukal qawi, mana otakmu yang cerdas? Hei Rocky Gerung, ditanya nanti, mana otakmu yang cerdas? Hei, siapa lagi orang-orang cerdas di negeri ini? Ditanya nanti tuh, masya Allah. Otak ditanya tidak menjawab, mata meleng tidak menjawab, mulut terbungkam tidak menjawab, yang menjawab hanya amal. Kapan amal? Amal mulai hari pertama, detik pertama turun ke liang lahat. Bila Israel datang memanggil, masuk liang lahat, tutup pakai papan, plak 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 plak. Itu papan jangan dinomerin Pak, 1, 2, 3, jangan. Takutnya nanti malaikat muka dangan lagi, ini kuburan apa warteg. Kalau dinomerin ya, jangan dinomerin tuh. Tetap begitu diinjek-injek, keluarga di atasnya sudah berdoa. Nah lempengan begini, itulah ilmu Pak. Lempengan begini semua sama, mau NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Wahabi. Kalau sudah orang dikubur, akhirnya seorang Syafiq Basalamah doain ibunya. Mari bareng-bareng kita berdoa di atas kubur. Lihat YouTube-nya. Bukan waktu Qadir Jawad meninggal, semua sholat di atas kubur dan berdoa mengangkat tangan. Di mana peran
mereka yang mengatakan bahwa jangan ziarah kubur, lah sampean yang jenggotnya segini ketika ibunya meninggal, mari kita berdoa. Memang begitu mestinya. Kuburan itu disakralkan, didoakan. Makanya saya langsung bikin postingan, indahnya ilmu, akhirnya kamu kemanapun, kita ke Pulau Seribu, ada yang lewat Ancol, lewat Muarangke, kita ketemunya di Pulau Panggang. Anda menuju Allah lewat Wahabi, lewat Muhammadiyah, lewat Al-Wasliyah, lewat NU, lewat siapapun, nanti muaranya ketemu juga. Itu ilmu. Saya sungguh kaget. Saya ngikutin penguburannya ibunya Ustadz Syafiq Basalamo yang jenggotnya segini nih, sebagai tokoh. Saya kaget betul. Setelah selesai penguburan, dia bilang, mari saat ini ibu saya membutuhkan pertolongan doa, kita berdoa. Doa di atas kubur dengan mengangkat tangan lagi. Terus apa salahnya NU yang biasa udah begitu? Jadi jangan pernah menganggap amal seseorang itu batal. Dia punya dalil pasti. Saya senangnya begitu. Alhamdulillah kita ketemu muara ini. Sama waktu Jawaz Abdul Qadir Jawaz itu ya meninggal dunia, wah anaknya, wah pengiyum itu doa di atas kubur. Katanya nggak boleh ziarah, katanya nggak boleh doain kuburan. Ini membuktikan ilmu di atas ilmu di atas ego daripada mazhab. Nah ketika kita dikubur tuh ditutup apa itu? Allahu Akbar walillahilhamd. Yang datang pertama bukan malaikat munkar dan nakir, Pak. Itu dalam riwayat yang datang pertama adalah amal kita. Begitu gelapnya dikubur orang belum tahu. Ada benar, Ustaz, gimana sih keadaan kita waktu jadi jenazah? Pertama, sepanjang prosesi pengurusan jenazah kita belum sadar kalau kita mati. Belum sadar. Jadi waktu kita dimandiin, arwah kita melihat, Pak. Itu tafsir dari Pak Quraisyah. Seluruh mufasir yang saya baca, Ibnu Katsir, Qurtubi, bahkan Qurtubi saya punya buku khusus masalah kuburan, namanya Tazkirah Al-Qurtubi. Saya baca tuh. Beliau kan punya tafsir 20 jilid. Dari 20 jilid disaring cuma menjadi 120 halaman urusan mati doang. Saya baca tuh. Ketika saya baca, seluruh arwah kalau lagi dimandiin, diyasinin, disemayamkan, dia gak sadar kalau dia itu yang udah meninggal. Dia ngikutin aja, seolah-olah di dalam mimpi. Kita nanti begitu. Makanya gak boleh, kata Nabi, kalau ada jenazah gak boleh ngomongin jelek. Fa innal malaikata tu'minu ma taqulun wa yara minal muslimin. Jelas itu. Ayatnya Pak, huwa qul i'maru fa sayarallahu amalahu wa rasuluhu wal mu'minun. Surahnya tuh. Katanya i'malu, berlakulah terhadap jenazah, sungguh dia lagi melihat. Orang-orang beriman, para nabi melihat jenazahnya sedang diapain. Makanya pengurusan jenazah yang terbaik adalah yang tidak mengumbar aib jenazah. Ya, kalau lagi ada jenazah berkabung, sudah datang, bacakan surah Yasin, hibur keluarganya, jangan cekikikan dekat jenazah. Apa jadi kata? Itu jenazah ini yang duduk-duduk sambil makan kacang, minta kopi lagi sama keluarga. Mas, kopi lah dia orang di jenazah. Itu dia lagi sedih, dia butuh, justru kalau perlu, Mas sudah makan belum? Kalau belum saya beli makan. Kita hibur jenazah. Dia kan lagi berkabung. Kata Nabi Muhammad, A'iddu ta'ama ila Ali Ja'far wa'bah Ali. Bikinkan makanan untuk keluarga Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Abu Thalib punya anak 3. Ya, Ja'far, Ali, satu lagi Abdullah. Yang kita tahu adalah Ali bin Abu Thalib, itu yang jadi menantu Nabi Muhammad. Ingat, Ali bin Abi Thalib Pak bukan sendirian. Dia punya saudara namanya Ja'far sama siapa tadi? Abdullah, Ja'far sama Ali yang jadi menantu Nabi yang ini nih. Nah, Ja'far ada yang meninggal. Ja'far ini, keluarga Ja'far dari Abu Thalib itu Pak yang sekarang Al-Katiri, Baswedan. Tuh, itu marga-marga Arab
termasuk bahasa Iban, termasuk kalau Arab seperti Syakib, ada artis namanya Nabila Syakib, bukan Arab tuh. Nah itu. Nah mungkin bapak-bapak juga itu sama, masih ada keturunan Arab. Arab nggak mesti mancung semua Pak. Mungkin bapak masuknya ke Abu Jahal gitu ada, jangan lari yang sono ada, yang orang tukang marah gitu ya. Nah Ja'far ini dalil orang NU nih yang tahlilan. Ja'far keluarganya meninggal, perintah dari Nabi Muhammad bikinkan makanan untuk keluarga Ja'far. Sekarang yang bikin makanan siapa? Orang lain. Innahu masgul. Saudara Ja'far kita ini lagi sibuk dengan urusan jenazah, sehingga yang bikin makanan itu. Nah ini terjadi, saya pernah ke Purwokerto, kampung kakak saya tuh, waktu Bude meninggal, bener Pak, orang meninggal jadi orang kaya, siapa aja mau makanan tuh ya. Nah sebaliknya kalau di Jakarta yang punya meninggal malah yang bikin makanan. Sebetulnya benar nih, yang benar, yang meninggal biarkan sibuk dengan jenazahnya, kita yang melayat itu yang bawa makanan. Alhamdulillah Ustaz, karena makanan sekarang bagi Gojek, COD, saya nggak bawa makanan, tapi amplop 50.000, 100.000 ditaruh di baskom. Yaitu jangan ketukar antara baskom itu sama baskom mandiin jenazah kembang. Hati-hati, takutnya dibuang, atau isinya duit semua. Jadi baskom dimasukin. Itu dia, itu cara kita untuk menyemai ajaran Nabi, bikinkan makanan untuk keluarga Ja'far. Ternyata saat ini makanan tidak terlalu dibutuhkan, yang dibutuhkan biaya. Makanya pada nyelawat bawa uang. Dan Pak catat baik-baik, ini penting, kalau orang nikahan sudah pasti punya duit. Kalau orang kematian sudah pasti butuh duit. Jadi kalau kondangan kamu 100.000 ke orang nikah, 150.000 ke orang mati. Jangan orang mati 20.000 lecek. Kubur jenazah berapa, tanahnya berapa, kain kafannya berapa. Justru dia yang lagi butuh biaya. Saya sering bilang itu di masyarakat saya. Kalau kondangan ke orang yang nikahan itu 50 atau 100.000, maka ke orang yang meninggal harus lebih dari itu. Yang justru membutuhkan pertolongan adalah dia. Tahu sendiri kuburan harganya berapa itu. Kalau orang nikah, namanya juga nikah, keriaan, pesta, memang lagi dalam keadaan punya uang, gitu ya. Bagi nikah mah murah Pak, cuma 600.000 aslinya nikah di KUA 600.000. Yang mahal itu somai, bakso, itu yang mahal, catering, ya, kembang, itu yang mahal. Nikah mah cuma 600.000, apalagi orang dulu. Mungkin pego juga jadi, buku nikahnya cuma 6.500 perak kan dulu. Ya. Nah, wa innaka, dan sesungguhnya pada dirimu itu ada penyakit-penyakit, maka memintakan al-afiyah tadi kepada Allah agar penyakit itu diangkat. Dokter cuma wasilah, jangan beriman sama dokter. Dan dokter yang baik pasti. Ya, setelah ini kita serahkan kepada Tuhan yang Maha. Itu dokter yang benar kayak begitu. Ya, artinya mengembalikan urusan itu cuma nilai ikhtiar. Nilai ikhtiar. Sampai situ dulu, wallahu a'lam bishawab. Bapak tahu farmasi terbaik di bumi ini mana? Farmasi terbaik menurut penelitian apotik, farmasi, antibiotik terbaik adalah imun diri kita sendiri. Makanya kadang-kadang dokter nyuruh kita istirahat. Ternyata ketika kita istirahat itu autoimun kita bergerak untuk kemudian menyerang penyakit-penyakit. Buktinya apa? Orang yang istirahatnya cukup, kadang-kadang bangun agak seger. Ya, oh ternyata itu. Kata Nabi, "Qayyalu fa inna syaitana lanam." Tidur sianglah kalian, karena ternyata setan kalau siang itu gak tidur. Diteliti, menurut penelitian para saintis, ternyata tidur siang bagi anak-anak itu menumbuhkan sel-sel baru di dalam otak 4 juta GB. Makanya beberapa sekolah SD IT
saya cuma niat saya cuma membongkar bagaimana Nabi punya ajaran yang sangat canggih ternyata terjadi gitu. Gini, satu kelas anak saya itu hafal 30 juz 30 semua Pak. Kelas 3 naik kelas 4 SD. Anak saya alhamdulillah kalau Bapak buka juz mana aja, surah mana aja jadi 30, mau surah takwir, infitor, tinggal cek aja. Ya, iseng aja buka, coba nak baca ayat yang ini. Nah ternyata kalau siang saya kaget, minta beli bantal. Dia itu sekolah pindahan gitu. Kenapa beli bantal? Ternyata di sekolah itu ada bantal. Jadi kalau habis zuhur tidur bersama, itu hadis Nabi itu. Qayyalu, tidur sianglah kalian. Artinya kalau habis aktivitas, memang akhirnya sholat Jumat pada tidur ya. Iya, pas banget sama hadis Nabi ini. Lah, Qayyalu fa inna syaitana la yanam. Jadi tahfiz Quran, pondokan tahfiz Quran dari mulai seawan kudus. Kalau Bapak temukan habis zuhur mereka menghafal Quran, itu pondokan gagal. Pasti kalau zuhur pondok tahfiz tidak ada orang, tidur semua. Untuk mengembalikan memori yang tadi dari habis subuh sampai zuhur itu dihajar hafalan. Nanti zuhur itu waktunya refresh, masuk hafalan-hafalan itu. Jadi kalau udah kayak gitu nggak copot itu, apalagi udah biasa. Ya, kayak bapak-bapak ini kan hafal sekali dengan Qul huwallahu ahad ya. Alhamdulillah itu sangat mendarah daging itu sudah, bahkan dalam tidur itu hafal sekali itu Qul huwallahu. Artinya apa? Orang kalau tidur siang itu ternyata farmasi tubuh ini bergerak. Nah ini bukan berarti saya nyuruh tidur siang. Wah ini hadis Nabi bukan. Di waktu istirahat kita barangkali Sabtu dan Minggu seperti ini, kalau siang qayyalu kata Nabi, tidurlah. Kenapa? Fa inna syaitana la yanam. Sesungguhnya syaitan itu tidak tidur. Jadi farmasi terbaik diri kita autoimunnya adalah istirahat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.